artistik. Inspektur Abdul Rozali mendadak terbangun dari mimpi yang buruk. Persis seperti di film-film, jika orang terbangun karena mimpi buruk, napas memburu, keringat bersimbah. Di liriknya jam dinding, pukul 1. Apakah ini pukul 1 siang atau malam? Bertanya-tanya inspektur dalam hati. Dilihatnya istrinya mendengkur di sampingnya. Oh, pukul 1 malam berarti. Sesungguhnya bukanlah tadi mimpi yang buruk, melainkan mimpi yang ganjil lebih tepatnya. Dalam mimpi itu, inspektur terlibat baku tembak melawan para perampok. Setelah memuntahkan paling tidak 6 peluru dari revolver inventarisnya yang memang hanya berisi 6 peluru, situasi inspektur menjadi genting sebab tak sempat mengisi peluru lagi karena perampok sudah ada di situ. Sekonyong-konyong lewat satu gerakan koprol yang sangat heroik, sersan muda PRB hadir untuk melindungi komandannya. Gencar bukan kepalang dia menembaki perampok. Loloslah komandan itu dari keadaan yang mengancam jiwa. Namun inspektur heran melihat tubuh sersan jangkung, ramping dan atletis, tak tambun macam biasanya. Rambutnya juga bagus gaya masa kini. Sersan menoleh, ternyata dia bukan sersan PRB, dia adalah Syahrukan. Nama penggemar sama idola. Bukan baru sekali itu inspektur berjumpa dengan Syahrukan dalam mimpi. Kapan hari dia bermimpi tampil bernyanyi dangdut diiringi organ tunggal, di tengah syadu-syadunya menyanyikan lagu Siksa Kubur. Inspektur menoleh ke belakang dan kaget bukan kepalang. Pemain organ tunggal itu ternyata Syahrukan. Di alam mimpinya, inspektur telah bertemu Syahrukan dalam berbagai penjelmaan. Sebagai montir motor, sebagai penjual HP second, sebagai guru matematika. Mungkin karena bidang-bidang itu memang kerap bersinggungan dengan hidupnya. Motor bebek tahun 80-annya sering mogok sekehendak hatinya tanpa alasan yang masuk akal. HP-nya second dan waktu sekolah dia mengharukan di bidang matematika. Yang paling sering terjadi adalah inspektur bermimpi mengejar Syahrukan bersama banyak penggemar lainnya untuk minta foto dan tanda tangan. Namun pernah pula dia bermimpi dikejar-kejar Syahrukan yang mau minta foto dan tanda tangan inspektur. Mimpi-mimpi itu tak pernah dihiraukannya, semata lena bunga tidur saja. Namun aneh, untuk kali pertama dalam mimpi semalam, inspektur merasa Syahrukan berusaha mengatakan sesuatu kepadanya. Apakah yang ingin kau katakan padaku, Mr. Khan? Tanya inspektur pada poster idolanya itu yang tertempel di samping cermin pagi-pagi esoknya saat dia mau berangkat kerja. Atau ada yang ingin kau laporkan? Sepanjang dinas hari itu, inspektur terus dihantui mimpi itu, dan semakin dicobanya untuk menafsirkan mimpi itu, semakin dia tak mengerti. Saat itu, tak sedikit pun disadarinya bahwa mimpi itu akan menjadi awal keterlibatannya dalam kasus kejahatan yang paling ganjil, penuh intrik dan misteri, yang pernah ditemuinya selama menjadi penegak hukum. Bahkan, penulis skenario film Hollywood sekalipun mungkin tak pernah terfikir akan kejahatan semacam itu. Apa kau salah minum obat, Bud? Kita memang bodoh, kita memang miskin, tapi kita bukan pencuri, apalagi perampok. Demikian reaksi Dina waktu debut menemuinya lagi siang itu, dan mengatakan serius soal rencana perampokan bank itu. Kiri kanan depan belakang Dina mendamprat debut karena melontarkan ide yang kurang etis itu. Namun kemudian Dina bungkam, diam 1000 bahasa. Begitu debut bilang bahwa jika Dina ingin menguliahkan anaknya di fakultas kedokteran, tak ada jalan lain selain perampok bank itu. Lalu debut mengatakan sesuatu yang membuat Dina menjadi setuju untuk merampok bank itu. Apakah yang dikatakan debut itu? Tunggulah tanggal mainnya. Aku sudah melihat-lihat bank itu, Dina. Karyawannya banyak, satpamnya banyak, tegap-tegap macam tentara. Seragamnya ketat-ketat, sehingga mereka sendiri tampaknya sulit bernafas. CCTV di sembarang tempat,
Kutaksir untuk merampok bank itu kita perlu paling tidak 8 orang. Dari seluruh umat manusia di dunia ini, mereka hanya percaya pada sahabat masa kecil, yakni pecundang di sekolah dulu, para penghuni bangku belakang. Singkat cerita, sore itu Debut mengumpulkan mantan penghuni bangku belakang itu di kios bukunya. Namun hanya 8 orang, bukan 10 macam biasanya. Debut tak mengajak Sobri atas pertimbangan intelektual, sebab IQ-nya tiarap. Takut kacau rencana. Adapun Salu tak diajak atas pertimbangan facial. Wajah hancurnya itu dengan gampang dapat dikenali. Tanpa banyak basa-basi, Debut langsung menyampaikan tujuan pertemuan itu. Kawan-kawannya terkejut bukan buatan sambil memandang Dina dengan pandangan tak percaya. Dina mengangkat bahunya. Seperti dialami Debut kemarin, mereka heran. Bagaimana mungkin Dina yang dulu bertabur angka merah di rapornya, langganan tetap kena hukum guru matematika, ibu desimal, karena bodoh minta ampun, bisa punya anak jenius. Sungguh tak adil dunia ini. Sebelum kutawarkan kesempatan merampok ini, kuingatkan kalian, kita tak pernah berurusan dengan hukum. Kita tak punya pengalaman mencuri. Kita tak tahu cara menghadapi polisi. Jadi sangat mungkin kita tertangkap. Namun kita akan berusaha supaya tidak tertangkap. Ingat, rencana ini bukan macam kita merencanakan piknik keluarga ke kebun binatang tempo hari. Kita ini akan merampok bank. Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Semua tampak menimbang-nimbang. Debut Awaludin. Debut menawari dirinya sendiri. Serius dan formal tawarannya, sehingga dipakainya nama lengkap sesuai KTP. Supaya jelas dan tak ada penyesalan kelak di kemudian hari. Ikut, jawab Debut sendiri. Honorun Abidin, Debut menawari Honorun. Bangga aku pada anakmu Dinah. Daftarkan namaku nomor 1, Bud. Aku mau ikut merampok bank itu, walaupun tak tahu bagaimana caranya. Sip, tohirin. Waktu sekolah dulu bercita-cita saja, kita tak berani. Kita selalu dihina karena bodoh. Kini anak kawan kita diterima di fakultas kedokteran. Aku mendukung, aku siap merampok. Nihe Permatasari. Kalau kita tertangkap, masa lalu tertangkap. Kalau seorang anak tidak sekolah, masa depan jadi musibah. Aku ikut. Kalau seorang anak tak sekolah, masa depan jadi musibah. Aku ikut, sambut Junilah. Alasan lain, Junilah mau ikut merampok bank itu karena katanya mantan suami ketiganya yang suka menelikungnya dulu bekerja di bank. Bank mana, Jun? Tanya Tohirin. Lancar Sejahtera. Itu bukan bank, Jun. Itu koperasi simpan pinjam. Apa bedanya? Tohirin terpana. Seperti baru mendapat pencerahan, adapun Rusip senang bukan main melihat Nihe dan Junilah ikut. Mungkin dalam pikirannya, jika mereka tertangkap, itulah kesempatannya untuk menyingkirkan kedua perempuan penggila selfie itu dari CV Klino. Padahal, jika mereka tertangkap, berarti dia juga tertangkap. Pikiran Rusip tak sampai ke sana. Rusip munasib. Ready, steady, apapun yang akan terjadi, aku ikut, handai Tolani. Barang-barang gampang rusak di dekat orang-orang yang suka berkata tidak. Aku ikut. Sip, genap 8 orang. Mereka semakin bersedia merampok karena kata Debut sesungguhnya mereka tidak merampok, tapi meminjam uang bank itu. Dengan teori itulah Debut meyakinkan Dina tadi siang sehingga dia setuju pada ide perampokan itu. Aku sudah melihat di internet. Fakultas kedokteran adalah fakultas termahal di negeri ini. Biaya kuliahnya termasuk uang muka, uang gedung,
biaya-biaya praktik, dan sebagainya sebesar 750 juta, 225.750 perak. Itulah jumlah uang yang akan kita ambil dari bank itu. Tak kurang tak lebih. Suatu hari nanti jika anak Dina sudah jadi dokter, duit itu akan kita kembalikan lagi ke bank itu. Plus bunganya. Plus surat permintaan maaf dari lubuk hati yang terdalam bahwa kita meminjam duit mereka karena keadaan terpaksa. Ketika menyebut kata meminjam, Debut mengangkat kedua tangannya dan menjentikan jari-jarinya. Artistik. Probable cause. Penduduk Belantik yang biasa tak mengunci rumah tiba-tiba menguncinya. Kunci-kunci motor tak lagi ditinggal di motor yang parkir. Perhiasan tak dipakai ke pasar. Uang-uang yang ada di bawah bantal lekas-lekas dimasukkan ke bank. Ayam-ayam dimasukkan ke kandang, yang masih di luar kandang dilarang keras meninggalkan pekarangan. Persediaan gerendel di toko-toko habis. Semuanya gara-gara seseorang telah melihat Mul, SLM, AMT, dan TPK turun dari kapal feri Samudra Berjaya. Saking sering 4 inisial itu hadir di koran lokal, di kolom kriminalitas, banyak yang lupa nama asli mereka. Kuartet Mul, demikian nama kondang bandit-bandit kambuhan itu. Salah satu alasan minimnya, angka kejahatan di Belantik adalah karena Kuartet Mul tiba-tiba lenyap. Tak tahu kemana rimbanya. Kini mereka kembali. Kota panas, dingin, dan bertanya inspektur pada poster Syahrukan. Inikah sesungguhnya yang ingin kau katakan padaku dalam mimpi itu, Mr. Khan? Banyak yang curiga Kuartet Mul datang lagi mengintai kesempatan untuk beroperasi pada bulan Agustus nanti, saat berbagai acara besar digelar. Mereka memang dikenal sebagai penjahat spesialis keramaian. Sore itu, saat meninjau-ninjau pasar, inspektur didekati seseorang yang telah dikenalnya. Dragonudin nama orang itu. Bisa bicara sebentar dan aku punya info penting untuk komandan. Komandan curiga. Info apa? Mengapa tak ada ombak, tak ada angin? Kau mau memberiku info, Gon? Tanpa babi bu, Dragon bilang dia memberi info supaya sepupunya yang tersangkut kasus pencurian di kota lain diringankan hukumannya. Dia tahu dalam keadaan tertentu polisi dapat membiarkan curut lewat supaya dapat menciduk tikus got. Siapa nama sepupumu itu, Got? Tobat. Dan itu nama sepupumu atau maksudnya kau mau tobat, Gon? Itu nama sepupuku. Dan komandan pikir-pikir, dia tak familiar dengan nama itu. Sepanjang pengetahuannya, selama bertugas di Belantik, belum pernah dia bersinggungan dengan nama orang itu. Atau dia bagian dari kelompok maling lokal yang semenjak komandan bertugas, diam-diam menyingkir dari Belantik dan beroperasi di kota-kota tetangga. Atau karena satu gejala aneh yang dialami inspektur. Begini, banyak orang yang gampang ingat wajah, tapi selalu lupa nama. Ada pula tipe orang yang selalu ingat nama, tapi lupa wajah. Inspektur adalah tipe orang yang gampang lupa wajah dan gampang lupa nama. Namun dia selalu ingat gestur atau gerak-gerik orang. Tunggu sebentar, Gon. Inspektur menyingkir, mengambil HP-nya lalu menelpon Sersan yang berada di kantor polisi. Halo, selamat sore, Dan. Selamat sore, Sersan. Sedang apa kau, Sersan? Diam sejenak. Sebenarnya Sersan ingin menjawab bahwa dia sedang sibuk mengetik surat kelakuan baik. Tapi dia ingat pesan komandan dulu, bahwa dunia ini rusak gara-gara banyak bawahan melapor pada atasan asal atasan senang saja. Laporan yang tidak jujur, tidak apa adanya. Siap, sedang melamun, komandan. Baiklah. Coba kau lihat rekod seseorang bernama Tobat. Siapa, Dan? Tobat? Siapa? Tobat, Tango, Opor, Bravo. Bravo? Pokoknya Tobat. Siap, laksanakan, Dan. Lekas Sersan menuju lemari penyimpanan Otner.
Lincah matanya menjelajah huruf-huruf di punggung jejeran Otner, lalu berhenti di huruf T. Dibukanya Otner itu, ditelitinya berkas-berkas di dalamnya, lalu diteleponnya komandan. Saudara T itu pemain lama dan spesialis benda-benda beroda dan riwayatnya terbentang panjang dan sejak masa Orde Baru. Ojeh, terima kasih infonya Sersan. Terima kasih sama-sama dan ngomong-ngomong, waktu ku telepon tadi, kau sedang apa Sersan? Siap, sedang melamun dan lanjutkan Sersan. Siap, lanjutkan melamun komandan. HP ditutup, inspektur kembali ke Dragon. Begini Gon, aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kalau sepupumu itu kena kasus, prinsipnya salah adalah salah, benar adalah benar. Tak ada kompromi. Memangnya kau punya info apa, Gon? Akan ada perampokan bersenjata di Belantik dan terkejut bukan buatan inspektur lama ditatapnya Dragon. Bukan baru sehari dua inspektur mengenal toko di depannya itu. Angka 2 pada pencurian malam di papan tulis statistik kejahatan itu, salah satunya adalah sumbangan murah hati dari Dragonudin dan seorang kawannya yang bernama Insyafi. Adapun angka 3 pada poin pencurian siang juga prestasi mengesankan dari dua tokoh bukan harapan bangsa itu. Karena dua kasus itulah sehingga poin pencurian bersama-sama menjadi 2. Satu hal yang sangat dikenal inspektur dari Dragon adalah dia memang maling kambuhan, spesialis, benda beroda terutama motor dan sepeda. Namun dia tak pernah berdusta. Mencuri dan berdusta rupanya berada dalam kamar yang berbeda-beda dalam rumah kejahatan. Jika mencuri dan tertangkap, Dragon tak pernah merepotkan. Menginterogasinya sangat gampang sebab dia tak suka berkelit-kelit. Cukup diberi sebatang rokok, dia akan membeberkan kejahatannya dari A sampai Z. Bahkan berlebih-lebih dari yang diperlukan polisi. Total, transparan, hingga soal keributan dengan istrinya dan cita-citanya waktu masih sekolah. Semua diumbarnya. Kalau ada pemilihan penjahat terbaik, kategori pengakuan, Dragon pasti juara. Karena pengakuan itu, biasanya dia kena kurung beberapa bulan, lalu keluar, lalu nyolong lagi. Kalau tertangkap lagi, diakuinya lagi perbuatannya selengkap-lengkapnya. Kalau tak tertangkap, dia diam. Diam 1000 bahasa macam asbakun di warung kopi, Mariati kawin lagi. Akan tetapi perampokan bersenjata di Belantik sangat muskil dan sangat film kedengarannya. Sebaliknya, Dragon sangat meyakinkan. Di pendidikan polisi dulu, inspektur pernah belajar bahwa orang yang berbohong suka mengedip-ngedip macam kena penyakit cacing kremi. Mata Dragon tak berkedip sedikit pun. Siapa yang akan melakukan perampokan itu, Gon? Sementara ini belum jelas dan apa yang akan dirampok? Sementara ini juga belum jelas, tapi pasti akan terjadi. Oje, Gon, bolehkah aku tahu dari mana kau dapat informasi itu? Tidak boleh dan inspektur maklum, tapi merasa perlu mengecek situasi. Apakah saat ini kau tidak sedang berada dalam pengaruh minuman keras, Gon? Tidak dan sudah berapa lama kau keluar dari penjara sejak kasus terakhirmu? Sebulan dan apakah selama sebulan itu kau sudah nyolong lagi? Sudah dan berapa kali? 3 kali dan apa yang kau colong? Tidak mau menjawab dan dengan siapa kau nyolong? Tidak mau menjawab dan di mana kau nyolong? Tidak mau menjawab dan mengapa kau tidak mau menjawab? Aku mau menjawab kalau aku ditangkap dulu. Kalau tidak, aku tak mau menjawab. Geram bukan main inspektur. Tahu sama tahu Dragon itu seorang player, peminum kopi pahit sejati. Dia memang tak tamat SD, namun dia telah berkecimpung dalam dunia maling sejak kecil. Maka dia paham, tanpa laporan pencurian, tanpa tahu apa yang hilang, tanpa tahu kapan dan di mana TKP, tanpa saksi, bukti, dan sebab yang mengarah,
tanpa probable cause, demikian istilahnya, tak segampang itu polisi bisa menangkap orang. Adapun pengakuan semata dari pelaku, tanpa saksi dan tanpa bukti, adalah lemah karena bisa saja dibungkiri saat sidang. Bahkan penjahat punya hak-hak, ada undang-undangnya soal itu. Kalau aku ditangkap, aku akan mengaku dan usah kau bicara lagi, Gon. Tutup mulut jahatmu itu. Kau tak takut pada Tuhan, Gon. Orang yang tak takut akan Tuhan takkan dapat surat kelakuan baik dari kepolisian. Kalau kau minta surat kelakuan baik dariku, tak usah ya. Sampai kiamat takkan kuberikan padamu, Gon. Pada sepupumu itu juga. Dari yang seharian hanya termangu-mangu menunggui kios buku yang sepi, dan yang sepanjang waktu menganggur berandai-andai saja, sekonyong-konyong Debut dan Handai menjadi orang yang paling sibuk di dunia ini. Kesibukan mereka dimulai dengan keluar masuk toko-toko dan warung-warung yang menjual telur. Kelamaan menganggur sehingga muak ayahnya melihatnya. Handai kena usir. Dia minggat ke rumah kakaknya, seorang perempuan setengah baya yang juga suka berandai-andai. Handai dan Debut lalu menempelkan bekas kemasan telur seantero dinding salah satu kamar di rumah itu. Tujuannya supaya kedap suara. Mirip ruang sewa alat musik di kampung-kampung. Jendela-jendela kamar dipaku sehingga tak bisa dibuka, sebab kamar itu akan dijadikan ruang rapat rahasia untuk merencanakan perampokan bank. Ruang itu diterangi satu bohlam 10 watt, remang-remang. Mengapa tidak pakai lampu terang saja, Dai? Tanya Debut. Hus, sinar dapat membocorkan suara. Cara berpikir pembicara motivasi memang hanya bisa dipahami oleh pembicara motivasi. Pukul 4 sore, mereka berjanji bertemu di ruang kedap suara itu. Dina, yang anaknya merupakan alasan mengapa mereka akan merampok, merasa bertanggung jawab untuk datang paling tidak 30 menit lebih awal. Begitu tiba, bukan main kagetnya dia melihat semua kawannya telah hadir. Justru dia yang terlambat. Selama ini kerap mereka gagal merencanakan sesuatu bersama-sama karena banyak yang telat dalam pertemuan atau tak hadir sama sekali. Hal itu rupanya tak berlaku dalam rencana merampok. Semua bersemangat untuk datang lebih awal. Bahkan Nihe Permatasari yang selalu terlambat atas apapun di dunia ini telah tiba sejak pukul 3 tadi. Kiranya benar bahwa hari paling penting dan paling bahagia dalam hidup manusia adalah hari ketika dia tahu untuk alasan apa dia dilahirkan ke muka bumi ini. Wajah 8 pecundang itu menunjukkan kesan bahwa akhirnya mereka pun tahu alasan itu, yaitu mereka ada di dunia ini bukan untuk menjadi kacung-kacung kampret seperti adanya mereka sekarang, namun untuk menjadi perampok bank. Demikian menemukan pencerahan baru terhadap diri mereka sendiri itu, mereka menjadi sangat bahagia. Apakah kau suka mancing, Dina? Tanya Debut begitu melihat Dina terlambat datang. Kau tahu sendiri, aku tak pernah mancing, Bud. Bagus, berarti kau tak suka menunggu. Kami pun tak suka menunggu. Semua wajah semeringah seakan tak sabar mau beraksi. Terakhir Dina melihat kawan-kawannya segembira itu belasan tahun yang lalu di sekolah saat mereka sukses menyontek beramai-ramai. Debut Awaludin duduk di muka, dan hal itu jelas menunjukkan tanpa pemungutan suara, tanpa kata belice atau penugasan dari pusat, dia telah mengangkat dirinya sendiri sebagai gembong perampok, dan untuk itu wajahnya sulit dilukiskan dengan kata-kata. Mohon saudara-saudara semua perhatikan, kalau ada pendapat atau pertanyaan, disalurkan dulu melalui saya, jangan membacot begitu saja. Belum berkuasa, Debut Awaludin sudah dilanda post-power syndrome. Junilah bangkit, lalu melangkah mendekati Debut. Dalam rapat biasanya ada notulis. Kalau mau, aku bersedia jadi notulis, bos. Mendengar dirinya dipanggil bos, hidung Debut kembang kempis, namun dahinya mengernyit. Notulis, bos? Tahu kan, bos? Tukang catat-catat. Pertama, aku tahu apa notulis.
Aku tak sebodoh yang kau sangka. Kedua, aku tak perlu not tulis. Mengapa, bos? Sebab catatan itu nanti bisa jadi barang bukti kalau nanti batang lehermu dibawa ke polisi. Junilah menepuk keningnya seakan baru menyadari kemungkinan itu. Dia kembali ke tempat duduknya dengan berjinjit-jinjit. Dina sendiri melihat-lihat sekeliling dan heran mengapa dari tadi tak melihat Handai. Jawabannya 2 detik kemudian saat debut mengeluarkan HP, lalu menelpon, tapi kemudian menutup lagi HP itu. Pasti dia memberi miss call pada seseorang. Sejurus kemudian terdengar kunci diputar, pintu terbuka dan berdirilah di situ Handai. Pakaiannya mirip kepala sekolah mau presentasi di depan kepala dinas pendidikan. Berkatalah debut Awaludin, kawan-kawan, supaya semangat kita tetap tinggi, pendirian kita tetap teguh, dan mental kita tetap kuat dalam melakukan perampokan bank nanti, kurasa kita perlu seorang pembicara motivasi. Di ambang pintu itu, Handai Tolani tersenyum lebar. Lebar sekali seakan tak ada hari esok. Dilema inspektur. Bukankah mereka yang berani mencuri takkan ragu untuk berdusta? Demikian pandangan inspektur terhadap Dragonudin. Sebaliknya, di sisi lain, mimpi ganjilnya beraksi bersama Syahrukan membasmi perampok itu, kehadiran kuartet Bandit Mul, informasi aneh dari Dragon soal perampokan bersenjata, tak jeda-jeda mengusiknya. Itukah yang terkenal dengan sebutan naluri polisi? Demikian terusiknya sehingga inspektur meminta Sersan menambah 1 poin baru di papan tulis statistik kejahatan, yaitu perampokan, walaupun isinya masih 0. Tak ayal skenario lain dianggap dalam pikiran inspektur, yakni apakah Dragon sedang menerapkan politik sumur di ladang. Sumur di ladang sebenarnya sudah jernih, banyak petani menimba airnya, namun dikeruhkan sendiri oleh Dragon. Lalu dia bikin sumur sendiri. Petani pun beralih ke sumurnya, dan jadilah Dragon pahlawan air kesiangan. Atau jangan-jangan Dragon dan sepupunya itu yang mau merampok. Dia membisiki inspektur dalam rangka mengalihkan perhatian polisi dari mereka. Kau pikir baru kemarin sore aku jadi polisi, Gon? Akan tetapi inspektur yang kemudian menisbikan kemungkinan itu. Sebab dia paham benar bahwa pencuri dan merampok memang tampaknya sama, yakni memindahkan suatu barang ke tempat yang lain tanpa sepengetahuan, perkenanan, atau restu dari si pemilik barang itu. Tapi dalam praktik tak amatlah berbeda. Merampok memerlukan perencanaan, mental baja, kecerdasan, kecepatan sekaligus ketenangan. Semuanya itu hanya dimiliki oleh penjahat kawakan. Perampok adalah pemain watak dengan karisma menggertak luar biasa sehingga korban terkesima sekaligus takluk dalam hitungan detik. Orang-orang biasa yang tak bermental penjahat mustahil dapat melakukan ini. Bahkan maling-maling kambuhan yang berpengalaman macam Dragon dan sepupunya tak punya kualitas-kualitas semacam itu. Semua fakta itu kemudian berkembang menjadi dilema bagi inspektur. Sesuai protap, dia wajib melapor pada atasan jika menduga kejahatan luar biasa akan terjadi. Namun bagaimana nanti kalau laporannya dianggap konyol, perampokan bersenjata dibelantik? Yang benar saja, inspektur. Setelah berhari-hari menimbang dalam bimbang dan gamang, akhirnya inspektur memutuskan untuk melapor. Sebab jika sudah tahu perampokan bersenjata akan terjadi tapi tak melapor dan ternyata perampokan itu benar terjadi, dia bisa kena pasal. Seperti dugaannya, laporannya dianggap kurang berdasar. Tak jelas pula apa yang akan dirampok dan siapa pelakunya. Dan semakin lemah karena info itu diembusnya oleh maling kambuhan yang ingin meringankan hukuman sepupunya,
yang juga maling kambuhan. Alhasil, inspektur disarankan atasannya untuk lebih fokus mengurusi surat kelakuan baik. Siap, komandan. Sila, Dai. Terima kasih, bos. Handai melangkah dengan gagah. Bukan main senangnya dia karena akhirnya mimpi besarnya terwujud. Akhirnya dia bisa tampil sebagai pembicara motivasi walaupun di depan kawan-kawannya sendiri dan di rumah kakaknya sendiri. Karena waktu terbatas, kita akan langsung yel-yel saja. Ayo, semua berdiri, kata Handai. Semua berdiri. Ikuti kata-kataku, aku bisa menjadi juara. Katakan ya, katakan ya. Semua berteriak mengikuti Handai. Ajaib. Semangat mereka langsung melambung gara-gara yel-yel itu meski mereka tak tahu katakannya pada siapa. Setelah berteriak berulang kali, semua bertepuk tangan meriah. Setiap kita rapat, Handai akan memberikan pandangan secara pembicara motivasi terhadap apa yang saya katakan dan apa yang kita rencanakan, kata debut. Handai membetulkan dasi dayung sampannya sambil tersenyum dan menaik-naikkan alisnya. Tak pernah dia tampak sebahagia itu. Baiklah, ada yang tahu mengapa di dinding-dinding ruangan ini dipasangi bekas kemasan telur itu? Tanya debut. Aku tahu, bos, jawab Tohirin. Supaya suara kita tidak kedengaran di luar, bos. Bagus, Rin. Mengapa suara kita tidak boleh kedengaran di luar? Aku tahu, bos. Sebab rahasia, bos. Sambung Tohirin lagi. Persis, rahasia. Itulah sebabnya kalian harus menyimpan rahasia perampokan ini rapat-rapat. Jangan memberi tahu siapapun. Jangan memberi tahu anak-anak, istri, kakak, abang, adik, sepupu, tetangga, kawan, apalagi yang berwajib. Sekali lagi kutegaskan, rahasia. Kalau tak mau nama kalian muncul di koran dalam bentuk inisial 3 huruf, jaga mulut kalian. Tok, 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 tok. Tiba-tiba pintu diketuk dengan ritme yang aneh. Macam bunyi tokek, seakan suatu kode. Semua terkejut, saling pandang, lalu cemas. Jangan-jangan aparat sudah mengendus rencana perampokan ini dan mengepung dari berbagai penjuru. Gawat, jangan khawatir. Debut berjalan menuju pintu lalu memutar kuncinya. Di ambang pintu berdiri perempuan gendut yang berseri-seri sambil membawa baki berisi gelas-gelas kopi dan sepinggan singkong rebus. Orang itu kakak Handai, tersenyum lebar dari telinga ke telinga. Kakak masuk diikuti bocah lelaki gempil, coreng-moreng, ingusan dan tak lepas memegang baju ibunya dimanapun ibunya melangkah. Kakak senang melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Ai Rusip, kau rupanya. Lama tak jumpa. Macam mana kabarmu, Sip? Baik-baik saja, Kak. Masih kerja cleaning service? Masih, Kak. Mau ikut merampok bank ya? Iya, Kak. Hati-hati ya. Iya, Kak. Kakak juga gembira melihat Tohirin. Apa kabar kau, Rin? Baik-baik, Kak. Kakak meletakkan segelas kopi di meja di depannya. Maaf, Kak, aku tak minum kopi. Aku minum teh manis. Mana ada perampok minum teh manis, Rin? Yang minum teh manis itu guru honorer. Minum kopi nih, kopi pahit, kopi para perampok. Terima kasih, Kak. Lalu kakak melihat Honorun. Run, berapa anakmu sekarang? 6, Kak. Honorun adalah guru honorer dan dia suka minum teh manis. Disodori kakak itu kopi, dia tak banyak cakap. Kakak lalu pergi bersama anaknya yang tak lepas memegang baju ibunya. Pintu dikunci kembali. Ojeh, sampai di mana aku tadi? Tanya debut. Mau apa kau kesini, Nong? Maaf, Bang. Aku mau melamar kerja di warung kopi abang ini. Ai, pelan sekali suaramu. Maaf, Bang. Aku mau melamar kerja di warung kopi ini, Bang. Janganlah menunduk saja. Kalau mau bekerja, tak boleh malu-malu, kata Bang Duk, yang kampungan pemilik warung kopi kuli. Siapa namamu? Aini, Bang. Umur 16 tahun, Bang. Anak siapa kau? Nama ibuku Dinah, Bang.
Nama ayahmu? Syamsuddin, Bang. Ayah kerja apa? Tidak bekerja karena sakit, Bang. Oh, ibumu kerja? Iya, Bang. Kerja apa? Jualan mainan anak-anak, Bang. Punya suami? Tidak, Bang. Pernah punya suami? Tidak, Bang. Ijazah terakhir? SMA, Bang. Pernah kerja di warung kopi? Tak pernah, Bang. Bisa bikin kopi? Bisa, Bang. Mengapa mau bekerja di sini? Tak ada pekerjaan di tempat lain, Bang. Mengapa tak cari jodoh saja? Mau kerja, Bang. Buat apa kerja? Buat nabung, Bang. Buat apa nabung? Buat kuliah, Bang. Kuliah apa? Kuliah kedokteran, Bang. Juh, itu kan mahal sekali. Iya, Bang. Kau kerja sampai presiden berganti-ganti 15 kali, gaji pelayan warung kopi takkan cukup untuk kuliah kedokteran, Nong. Ya, Bang, aku tahu, Bang. Jadi kau tetap mau kerja jadi pelayan warung kopi nih? Tetap, Bang. Mengapa? Agar bisa nabung, Bang, untuk kuliah kedokteran, Bang. Dalam pada itu, Dragonuddin duduk sendiri di pojok sana di warung kopi itu. Sedih dia sehingga kopi susu dirasanya macam kopi pahit. Teringat dia kerap berkelakar dengan sepupunya si tobat itu di warung kopi itu. Seru bicara soal operasi-operasi mereka mendebarkan. Kasakusuk merencanakan operasi-operasi gelap berikutnya. Panjang riwayat Dragon sebagai pencuri spesialis benda-benda beroda. Silih berganti dia telah berkongsi dengan aneka rupa maling. Tak pernah diduganya dari semuanya, dia paling cocok berpartner dengan sepupunya sendiri. Srek Klop Afdol, namun semua itu tinggallah kenangan. Si sepupu sekarang mendekam di dalam jeruji besi. Sesak dada Dragon mengenangnya. Satu-satunya cara untuk membantu sepupunya hanya lewat informasi soal perampokan itu. Malang, orang yang membisikkan informasi itu sumbernya tak mau memberi info lebih jauh soal siapa perampok dan apa yang akan dirampok. Kata orang itu, dia takut cilaka. Kini semuanya serba tak jelas, serba rahasia, serba takut. Hanya satu hal yang pasti bagi Dragon, berdasarkan naluri kepenjahatannya, bahwa dari seluruh pandit di Belantik, hanya kuartet Mul yang paling mungkin melakukan perampokan itu. Dari mana Dragon mendapat pemikiran itu? Dari cara Mul memegang gelas kopi. Maling kambuhan yang tak sengaja memegang gelas kopi yang masih panas-panas, lekas-lekas melepaskannya. Sedangkan perampok tidak. Perampok akan tetap menggenggam gelas itu, apapun yang akan terjadi. Kerap Dragon melihat Mul melakukan itu. Maka Dragon berniat mengorek informasi dari Mul. Masalah muncul, yaitu telah berminggu-minggu tak tampak batang hidung kuartet Mul itu. Bertanya-tanya Dragon sana-sini, simpang siur kabarnya. Beruntung, sore ini Dragon girang bukan buatan melalui kuartet di warung kopi kuli. Lekas dia ke sana. Melalui satu gerakan menikung yang mengesankan, dia menyelinap ke gang di samping warung demi satu aksi. Aksi lain yang tak kalah mengesankan, yakni mengaktifkan perekam suara di HP. Tak lama kemudian Dragon yang memang sudah kenal dengan Mul ngobrol barat, timur, utara, selatan. Mul berkisah tentang petualangannya bersama SLM, AMT, dan TPK waktu merantau tempo hari. Bukan main jagoannya masing-masing. Tanpa disadarinya, grafik rekaman suara meloncat-loncat genit di HP Dragon. Tanpa mereka sadari pula, Nun di pojok terpencil warung kopi lain di sebelah sana, duduk seorang pria bertopi dengan tulisan metalik pang di depannya macam gaya artis hip hop. Kacamatanya gaya anak muda. Beli satu gratis satu di kaki 5 di Pasar Impres, Tanjung Lantai. Sepatu dan celananya berwarna kuning. Bajunya training kuning juga, tak dikancing dengan 3 strip putih sepanjang lengan. Kerahnya didirikan menutupi tengkuk dan leher, jelas untuk tujuan menyaru. Seorang pria lain berpakaian serupa duduk di pojok sebelah situ. Berkali-kali pria ini selfie dengan HP-nya, namun sesungguhnya dia
memfoto kuartet Mul dan siapa saja di sekitar mereka. Setelah melakukan salam 3-5 jari dengan orang-orang di sekitarnya, kuartet Mul berlalu. Pria hip hop tadi langsung berdiri menghampiri pria hip hop satunya. Bagaimana Sersan? Dapat fotonya? Siap, dapat komandan. Sip. Di kantor polisi, inspektur mengamati foto-foto yang diambil Sersan. Terpana dia melihat dragon dalam foto itu, dan lebih terpana lagi melihat seseorang yang duduk di belakang Mul. Kejadiannya sudah lama, namun inspektur masih ingat orang itu. Dia suka berkocol di dermaga, orangnya kalem, bersih, dan tampak cerdas. Namun dia adalah penjahat kelas berat. Dulu orang itu pernah terlibat kasus penyelundupan senjata api. Dia lolos dari jarum hukum karena kurang bukti. Konon, senjata-senjata api itu dibuangnya ke laut. Tercenung inspektur. Satu demi satu, gejala perampokan bersenjata itu mulai menampakkan diri, sehingga semakin yakin dia akan instingnya. Sekonyong-konyong, dragon datang ke kantor polisi. Sudah kusadap, Mul, dan dengarlah bicaranya. Aku yakin pasti kelompok Mul yang akan merampok nanti. Inspektur ragu, dipandangnya Sersan, lalu mereka memandang dragon. Baiklah, pindahkan rekaman itu ke HP-ku pakai Bluetooth, kata Sersan. Dragon senang lalu pamit. Perlu ku transkrip rekaman suara ini, Dan? Tanya Sersan sambil menunjuk mesin tik terkecil di dunia itu. Nanti dulu Sersan, kita dengar dulu rekaman itu. Mereka pun mendengarkan rekaman itu. Terdengar suara dragon menanyakan kabar Mul dan sebaliknya. Lalu suara Mul membual soal petualangannya merantau di kota-kota besar. Dragon tak mau kalah. Dia juga membual soal pengalamannya di kota-kota besar. Padahal inspektur tahu dia tak pernah kemana-mana. Seumur hidupnya tak pernah dia meninggalkan Belantik. Selanjutnya ada suara dragon bicara sendiri, menggerendeng-gerendeng macam orang merapal jampi. Tak ada suara Mul sama sekali. Terakhir terdengar bunyi-bunyi kegiatan dragon di WC. Bunyi-bunyi yang tak pantas ditulis dalam buku yang akan dibaca para pelajar. Maling sepeda tak tamat SD itu lupa bawa HP-nya terus merekam. Untung tadi rekaman ini tak langsung kau transkrip, Sersan. Siap, untung, Dan. Esoknya di pasar tergopo dragon menghampiri inspektur dan Sersan. Dan, bagaimana Dan? Sudah dengarkah rekamanku? Mantap kan? Apa kataku, Dan? Pasti Mul perampok itu. Inspektur menggeleng-geleng. Kau dengarkanlah sendiri rekamanmu itu, Gon. Tak ada yang bernilai untuk investigasi. Sersan memutar rekaman itu. Terdengarlah suara orang yang menggerendeng-gerendeng tak jelas. Dragon mengaduk-aduk rambutnya, lalu mengakui bahwa waktu merekam itu dia memang sedikit berada dalam pengaruh minuman keras. Hal lain katanya dia merasa kurang percaya diri sebab HP-nya butut, suka macet. Dia berjanji akan membeli HP baru agar dapat menyadap Mul lebih sip. Maafkan informan, Dan. Siapa informan? Saya sendiri, Dan. Perasaan aku tak pernah menunjukmu sebagai informan, Gon. Tapi aku mau menjadi informan, Dan. Tanpa izin polisi, tak bisa dengan semena-mena kau menginformankan dirimu sendiri, Gon. Tapi informan adalah tugas yang mulia, Dan. Bukankah siapa saja boleh membantu negara? Cara berpikir informan memang hanya bisa dipahami oleh informan. Katakan ya. Maaf, Dan. Tadi aku bertemu 2 orang yang mau bicara dengan komandan, kata Sersan. Bicara apa, Sersan? Siap, Dan. Mereka tak bilang, Dan. Inspektur diam saja. Adapun 8 sekawan itu rapat lagi, dan ada hal baru dalam ruang kedap suara itu, yaitu televisi kecil 14 inci yang terhubung ke pemutar DVD. Seperti biasa, sebelum rapat, mereka meneriakkan yel-yel yang sudah dibagi handai menjadi 2 versi. Versi lengkap dan versi tidak lengkap. Versi tidak lengkap tanpa yel. Katakan ya. Dalam rapat kali ini, Debut bilang bahwa merampok ternyata perlu modal besar.
Pengeluaran terbesar adalah untuk membeli senjata api. Usah risau, aku sudah tahu di mana mendapatkan senjata-senjata itu. Senjata api? Senjata api katamu, Bud? Tinggi suara Honorun. Sebelumnya kau tak pernah bicara soal senjata api. Aku keberatan. Aku tak mau berurusan dengan senjata. Aku juga tak mau, kata Rusip. Aku mau, kata Nihe sambil memandang Rusip atasannya di CV Klino, seakan memandang seorang pengecut. Aku juga mau, sambut Junilah. Aku juga, Handai memihak Nihe dan Junilah. Aku tidak mau, kata Dinah. Aku juga, sambut Tohirin. Maksudmu, Rin, kau tidak mau pakai senjata atau kau tidak mau juga pakai senjata? Tanya Rusip. Oi, bentak Debut. Tutup mulut kalian, orang udik. Kalian pikir kita mau melakukan kunjungan ramah tamah ke bank itu? Tidak, kita ke sana mau berbuat jahat. Sejahat-jahatnya yang dapat dilakukan oleh umat manusia, yaitu merampas duit orang pada siang bolong. Apa kalian kira satpam di sana akan membukakan pintu lalu berkata, silakan masuk, Pak, Bu, Om. Silakan kami dirampok pada hari yang cerah ini. Atau maaf, Pak, Bu, Om, saya cap dulu tangannya biar nanti kalau mau kembali untuk merampok kami, tak perlu membeli tiket lagi. Tidak, itu tidak akan terjadi. Yang akan terjadi adalah mereka akan melawan. Mereka akan angkat senjata. Ingat, mereka punya pendidikan satpam. Mereka telah dilatih untuk menghadapi situasi darurat. Mereka punya ban hitam karate. Sedangkan kita tak pernah merampok. Semua amatir. Senjata api akan menjadi faktor penentu kesuksesan kita nanti. Mereka yang berada di belakang senjata belum tentu sekubu dengan hukum. Mereka yang berada di depan senjata segaris dengan maut, kata Handai. Semua terdiam. Kala teori sama Debut idealis dan Handai pembicara motivasi. Mau cakap apa lagi kau, Run? Bentak Debut, mengerut Honorun kena damprat Debut. Kau Sip, kau Rin? Tak berkutip Rusip dan Tohirin. Pertanyaan sekarang, dari mana kita mendapatkan uang untuk keperluan merampok itu? Bertanya Nihe. Semula mereka mau meminjam uang dari bank yang akan mereka rampok tapi kemudian mereka takut kualat. Akhirnya diputuskan dengan jaminan BPKB motor dan surat tanah Honorun, mereka sepakat untuk meminjam uang di koperasi simpan pinjam lancar sejahtera. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara merampok bank? Yang bertanya itu Debut sendiri, tak ada yang bisa menjawab. Usah risau, aku sudah tahu caranya. Debut menjawab pertanyaannya sendiri. Diambilnya plastik resek di bawah meja, dicurahkannya isinya ke atas meja, berhamburan DVD. Sudah kutemukan cara merampok di film-film ini. Tanpa dikomando, Handai mengambil DVD-DVD itu lalu melangkah menuju pemutarnya. Ocean's 11 1958, kata Debut. Tak ada yang paham maksudnya. Lekas Handai memasukkan DVD film itu ke pemutar. Repot dia memencet-mencet remote, memforward film itu sampai ke jam ke-1, menit ke-19, detik ke-58. Pencet play. Lalu tampak di layar TV, seorang di dalam lift seperti mau menyelinap ke tempat yang mau dirampok. Selanjutnya, semua terpana melihat kolaborasi Debut dan Handai. Debut menyebut nama film dan angka-angka. Dengan cepat Handai menemukan lokasi adegan-adegan perampokan di film itu. Pasti mereka telah latihan sebelumnya. Begitu banyak DVD itu, namun Debut hafal angka-angka itu hingga detiknya. Mengagumkan apa yang dapat dicapai orang-orang gagal yang tak punya pekerjaan. Usai menonton adegan-adegan yang seru itu, Nihe bertanya, "Ojeh Bud, jadi bagaimana cara kita merampok bank itu nanti?" Debut menggaruk-garuk kepalanya. Tak tahulah aku, Boy. Bingung aku, terlalu banyak contohnya. Senyap, tak ada yang bicara.
karena tak ada yang tahu apa yang harus dikatakan dan tak mengerti apa yang akan dilakukan. Bingung. Bagaimana kalau kita yel-yel dulu, bos? Tanya Handai. Baiklah, Dai. Tapi yang versi tidak lengkap ya. Mereka pun meneriakkan yel-yel dan bertepuk tangan, dan Rusip terinspirasi. Melihat film-film itu, kurasa yang kita perlukan ada 4 hal, katanya. Pertama, membuat sasaran terkejut. Demikian terkejutnya sehingga mereka baru sadar telah dirampok setelah kita pergi, atau esoknya saat mereka bekerja kembali dan melihat duit mereka sudah hilang. Kedua, kita harus menunjukkan kekuatan. Jumlah kita 8, maka kita akan melakukan kunjungan perampokan dalam 2 gelombang, sehingga orang-orang bank itu akan berpikir, aduh, banyak sekali ya perampok ini. Apakah masih ada gelombang ketiga? Ah, sudahlah, kita menyerah saja. Mendengar teori itu, Debut memijat-mijat kepalanya. Yang lain menunjukkan wajah macam mau melempar kepala Rusip dengan sandal. Terakhir, ketiga, kita harus mampu berlari kencang. Sebab jika jalan raya diblokir polisi, berlari sederas-derasnya adalah harapan kita untuk kabur dari kejaran satpam atau polisi. Maka mulai besok subuh kita latihan lari. Debut mengurut-urut dadanya. Kau bilang tadi ada 4 langkah. Apa langkah keempat itu, Sip? Tanya Junilah. Langkah keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan apa? Keempat adalah kesimpulan. Kesimpulan apa? Tanya Junilah jengkel. Kesimpulan dari 3 langkah di atas tadi, yaitu jika kita patuhi 3 langkah itu, peluang kita untuk sukses merampok bank adalah 99%. Itulah kesimpulannya. Senyap Rusip melihat sekeliling. Tak ada yang menanggapinya. Mereka menutup wajah dengan tangan, menggeleng-geleng. Dinah tunjuk tangan. Maaf kawan, kurasa rencana kita ini sangat tidak masuk akal. Kalau begini caranya, aku pastikan 100% kita pasti tertangkap. Bagaimana kalau rencana ini kita batalkan saja sebelum semuanya terlambat? Apa katamu, Dinah? Batalkan? Batalkan nenekmu, Dinah, kata Nihe. Merampok bank tidaklah segampang itu, boy. Aku cemas kita celaka. Dina mencoba menyadarkan kawan-kawannya yang terlanjur terbius euforia mau merampok. Hilaf akan kenyataan bahwa sedikit pun mereka tak akan mampu melakukannya. Selain itu, katanya dia akan merasa sangat bersalah sebab kawan-kawannya cilaka gara-gara ingin mencari dana untuk menguliahkan anaknya di fakultas kedokteran. Kami akan lebih merasa bersalah jika anakmu yang cerdas itu tidak kuliah, Dina, kata Junilah yang lain sepakat dengannya. Meskipun kita tak tahu cara merampok bank, tapi semangat kita tetap tinggi. Sukses atau gagal itu urusan nanti, yang penting semangat. Selama kita punya kuku, tangan, kaki, dan HP, kita tak akan segampang itu dikalahkan. Aku semangat, aku tidak cemas, aku gembira, sambung Nihe. Aku juga gembira, kata Junilah. Kau, Run, apakah kau gembira? Tanya Debut. Tak pernah aku segembira ini dalam hidupku, jawab Honorun. Kau, Sip? Aku memang jarang membaca, kata Rusip. Halo, kata Nihe. Aku memang bodoh, kata Rusip lagi. Setuju, kata Junilah. Tapi aku gembira. Kau Handai, Tolani? Heran aku, Dinah. Dari sekian banyak pembicara motivasi dan buku motivasi sekarang ini, kau masih pesimis juga. Sekali gembira, sudah itu gembira. Tapi bagaimana kalau kita tertangkap? Dina tetap pesimis. Itu resiko yang patut kita ambil, bentak Debut. Tangkaplah orang miskin yang berjuang agar anaknya bisa sekolah. Kita ini bukan merampok, Dina. Kita ini melawan ketidakadilan. Tengoklah banyaknya anak-anak pintar miskin yang tak dipedulikan pemerintah. Tengoklah jurusan tertentu hanya dapat dimasuki orang-orang kaya. Tengoklah langkahnya anak-anak orang miskin jadi dokter. Mendaftar ke fakultas itu saja mereka tak berani. Padahal kecerdasan mereka siap diadu. Ilmu hendaklah hanya tunduk pada kecerdasan, bukan pada kekayaan.
Para pemimpin, birokrat, politisi sibuk dengan periuk belanga mereka sendiri. Tanpa merampok bank itu, sampai kiamat kau tak akan bisa menyekolahkan anakmu di fakultas kedokteran. Tak pernah mereka melihat debut Awaludin semuntap itu. Katakan ya, teriak Handai. Serentak mereka meneriakkan yel-yel versi tak lengkap. Gegap gempita ruang rahasia kedap suara itu. Salah satu hal paling indah bagi inspektur adalah saat mengantar kedua putrinya ke sekolah. Sejak pagi, 3 orang telah berseragam gagah di rumah. Inspektur sendiri dengan seragam polisi dan 2 anak perempuan manis berjilbab berseragam sekolah. Hari telah dimulai dengan tawa saat kedua putrinya beradu menebak berapa kali diengkol motor bebek lawas ayahnya. Baru menyala mesinnya. Kadang-kadang adik menang, kadang-kadang kakak. Seiring waktu mereka telah belajar untuk tidak menebak di bawah angka 10. Adik kakak itu lalu membonceng motor ayah. Tak henti mereka bercanda sepanjang jalan. Inspektur gembira karena sang waktu telah menyembuhkan anak sulungnya yang dulu sempat patah hati akibat gagal masuk sekolah perawat. Inspektur semakin gembira mendengar si sulung ingin sekolah setinggi-tingginya. Si adik tak mau kalah, katanya setinggi apapun kakaknya sekolah, dia ingin sekolah lebih tinggi dari itu. Bangga inspektur mendengar cita-cita putri-putrinya itu. Sekaligus gugup, 2 kata terbersit dalam kepalanya. Warung kopi. Semuanya merupakan bagian dari rencana manis yang telah lama disusunnya dengan istrinya. Dengan warung kopi yang akan dibukanya jika dia pensiun nanti, itulah dia akan membiayai kuliah anak-anaknya. Ajaib, satu demi satu rencananya mulai jatuh pada tempatnya. Benar pepatah sejuta umat sepanjang zaman itu, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tak ada ombak, tak ada angin, tahu-tahu dibangun kompleks ruko di kawasan yang menjanjikan untuk membuka warung kopi. Lekas inspektur menggelinding ke kantor pemasarannya. Sayang 1000 sayang, sampai di sana semangatnya langsung rontok sebab uang muka cicilan ruko itu sangat mahal, 10 juta. Maaf Bu, mungkin lain waktu saja, kata inspektur pada ibu pemasaran itu. Inspektur bersedih atas kegagalannya mendapatkan ruko itu, tapi tak berkecil hati. Setelah itu, semua berlangsung seperti biasa. Mendung menggelantung, kodok-kodok bangkong minta hujan. Hujan turun, hujan reda, lalu segala hal sepakat untuk berdamai. Lelaki itu panik karena bara api rokok jatuh menimpa paha. Lalat bertengger di bibir cangkir. Perempuan di motor itu marah-marah karena orang di depannya tadi berbelok, tapi tak menyalakan lampu sen. Burung-burung dara melintas cepat di atas pasar. Orang-orang bersarung turun dari perahu. Halaman buku utang warung kopi tinggal 2 lembar. Petugas bioskop menaikkan spanduk reklame film bejat. Politisi lokal kena sumpah serapah rakyat. Anak-anak latihan baris berbaris di jalan raya untuk acara Agustus nanti. Sersan gesit mengetik surat kelakuan baik. Inspektur menaikkannya. Namun mereka tetap pasang telinga dan hidung untuk mengendus informasi apapun soal perampokan bersenjata itu. Dragon pun tetap menginformasikan dirinya sendiri. Rajin dia mengendus sepak terjang kuartet mul. Rusid, Mihe, dan Junilah tetap bekerja di CV Klino. Seharian membersihkan di kantor-kantor. Tohirin terengah-engah memikul karung terigu di pelabuhan. Dina terengah-engah dikejar-kejar polisi Pamong Praja karena berjualan mainan anak-anak tak pada tempatnya. Sobri tetap menyetir mobil tangki septik. Honorun tetap menjadi guru honorer. Salut tetap menggali kubur. Debut tetap berjualan buku, dan Handai tetap menganggur. Namun di balik keseharian yang lumrah itu, mereka memendam rencana yang bergelora untuk merampok bank demi menyekolahkan anak Dina di Fakultas Kedokteran. Ibu Atika pun masih tetap merana. Dadanya sesak sepanjang waktu. Pulang kerja sore itu, dia mulai memberanikan diri untuk ngebut.
Diinjaknya gas pelan-pelan. Matanya terus melihat speedometer. Tanpa disadarinya, dia telah mencapai kecepatan 80 km per jam. Tak pernah dia melaju sederas itu. Jantungnya berdebar-debar. Ingin dia menginjak gas lagi, tapi takut. Perlahan-lahan dia melepaskan gas. Kecepatannya surut. Ibu Atika memberi lampu sen kiri, minggir, berhenti, lalu menangis tersedu-sedan. Yang masih tertawa besar adalah Boron dan Bandar dan usaha perikanan mereka. Karakter mereka yang selalu ingin mendominasi membuat keduanya menjadi semacam penguasa pasar ikan. Bastardin, Jamin, dan Tarib tertawa lebih besar lagi karena konspirasi yang mereka rancang telah beroperasi lebih dari harapan. Omset toko perhiasan Batu Mulia semakin meningkat, yang berarti semakin meningkat pula kapasitasnya sebagai mesin pencuci uang. Bukan main sentosanya trio Bastardin sekarang. Hilir mudik mereka di kota belantik naik mobil mewah. Anak Dina yang cerdas itu Aini akhirnya menjadi pelayan warung kopi kuli. Dia sekarang bekerja dari pagi hingga sore, ada kalanya hingga malam. Kelelahan dia bekerja sepanjang hari. Setiap hari Rabu mirip sistem upah buruh timah, majikannya Bang Duk memberinya upah dan selalu bertanya, "Sudah berapa tabunganmu sekarang, Aini?" 75.000 bang. Setiap minggu tabungan Aini naik 25.000. Untuk apa tabunganmu itu, Aini? Untuk kuliah di Fakultas Kedokteran, Bang. Bang Duk selalu menanyakan hal yang sama karena dia senang mendengar jawaban yang selalu sama pula dari Aini. Dia senang melihat sinar di mata Aini ketika mengatakan dia ingin kuliah di Fakultas Kedokteran. Dua pria yang sudah lama mau berjumpa inspektur, sore ini senang melihatnya masuk ke warung kopi Usah Kau Kenang Lagi. Mereka telah bertanya sana-sini soal kebiasaan inspektur dan benar dia selalu datang ke warung kopi yang sama, pada hari yang sama, dan jam yang sama usai jam dinasnya. Bahkan dia selalu duduk di bangku yang sama. Sibuk salah seorang pria itu menelpon. Tak lama kemudian, datanglah seorang perempuan cantik naik motor Vespa sambil menenteng bungkusan kertas. Dia bergabung dengan dua pria tadi. Mereka melihat-lihat sekeliling. Keadaan sepi, tak ada orang lain. Lekas kedua pria itu menghampiri inspektur yang duduk di pojok sana. Pada inspektur, mereka bilang bahwa merekalah yang dulu pernah berpesan pada Sersan PRB untuk minta bertemu dengan inspektur. "Oh, ya, saya ingat itu," kata inspektur. Punya cerita, dua pria itu ternyata punya bisnis barang-barang mewah. Mereka minta dilancarkan sebab sering direpotkan oleh pihak-pihak tertentu. "Oh Bung, tak ada masalah. Pengamanan rutin saja, beres." Senang bukan main mereka dan tersenyum lega sebab semuanya tak sesulit yang mereka duga. Mungkin mereka telah mendengar bahwa Inspektur Abdul Rojali itu tak tersentuh. Siapa bilang? Apa yang tak dapat dibeli di dunia ini? Tiba-tiba inspektur bangkit, bahkan sebelum sempat memesan kopi. Mungkin dia mengendus gelagat yang tak baik dari kedua orang itu. Terpana mereka melihat inspektur mengengkol motor bebeknya, lalu meluncur meninggalkan warung kopi. Kejar dia, perintah salah satu pria itu. Si cantik menyambar tas kertas di atas meja itu, lalu bergegas mengejar inspektur. Dengan motor bagusnya, tak kesulitan dia mengejar motor bebek tua inspektur. Di jembatan mereka beriringan. Perempuan itu memanggil-manggil. Inspektur minggir. Perempuan itu menghampirinya. "Maaf Pak, ini untuk Bapak. Tadi ketinggalan di warung kopi." Tanpa turun dari motornya, diserahkannya tas kertas itu pada inspektur lalu berlalu. Inspektur membuka bungkusan kertas itu. Tebal duit pecahan tertinggi di dalamnya. Baru, masih terikat label dari bank. Sepintas saja dia tahu belasan juta jumlah uang itu. Sepi di jembatan saat itu. Tak ada siapa-siapa. Tak ada orang yang melihatnya menerima uang itu. Dan ingat, dia tak pernah meminta uang pada siapapun.
Kedua, alasan itu selalu lebih dari cukup untuk membuat seorang aparat mengkhianati sumpah jabatannya. Senyap, yang terdengar hanya riak-riak sungai Linggang. Inspektur termangu memandangi permukaan sungai. Pikirannya terlempar pada uang kontrak awal 10 juta rukoi yang ditaksirnya untuk warung kopinya nanti, yang tak mampu dibayarnya. Teringat pula dia akan cita-cita anaknya untuk sekolah setinggi-tingginya, akan keperluan rumah tangga yang tak ada habis-habisnya, akan atap rumahnya yang bocor sehingga jika hujan banyak baskom dan ember seantero rumahnya. Dan pada kenangan pahit tahun lalu, waktu putri sulungnya sangat ingin masuk sekolah perawat, tapi dia tak mampu membayar uang muka 9 juta. Begitu banyak keperluan, begitu banyak hal mendesak untuk dibayar, begitu banyak persoalan bisa beres dengan sebungkus uang itu. Tiba-tiba inspektur merasa sangat sedih. Di engkolnya motornya, kembali dia ke warung kopi itu. Kedua pria dan si cantik masih ada di sana. Inspektur menghampiri mereka dan meletakkan tas kertas itu di atas meja. Mereka terpana melihat mata inspektur merah dan berkaca-kaca. Inspektur tak berkata-kata dan langsung pergi. Ketiga orang itu saling pandang. Salah seorang dari pria itu merampas tas kertas tadi dan melemparkannya pada pria lain di depannya. Apa kataku? Kasih dia paling enggak 20 juta. Lihat dia tersinggung sampai mau menangis begitu. Dasar pelit lu. 1000 topeng monyet. Terpojok di sudut kota, duduk muram seorang guru. Belakangan, Pak Ahirudin, guru seni di SMA itu, tampak semakin sering memencilkan diri. Sudah lama guru akhir mengajar, sehingga mungkin macam guru seni lainnya, dia telah mengalami menjadi guru sekaligus seniman muda yang baru tamat kuliah, mengajar dengan penuh semangat dan idealisme, lalu seiring waktu semangat itu pudar. Dulu guru akhir eksentrik, suka berkalung dan bergeleng-geleng etnik. Tasnya tas sandang bercolok artistik, optimistis di tatapannya dunia. Tak sabar dia mau menyuarakan pendapat, meletupkan ide-ide hebat, merombak yang tak beres, dan mencipta karya-karya besar semacam masterpiece. Malang, kenyataan di lapangan tidaklah seindah huruf yang melingkar-lingkar di ijazah D3 seni itu. Klasik dan klise, dia menghadapi lingkungan bebal seni yang tak mendukung. Sarannya tak dianggap, idenya tak dimengerti, belum menghitung pemerintah yang mengelola seni macam orang berpolitik. Akhirnya guru akhir belajar menerima kenyataan pahit bahwa selaku seorang guru, dunia telah melupakannya. Selaku seniman, dia tak pernah menciptakan masterpiece. Kehidupan pribadinya pun mengalami kemarau panjang. Seorang bidan yang telah lama dekat dengannya, secara mengenaskan telah digondol tentara masuk desa. Atas nama segala hal yang bergoyang-goyang di dunia ini, guru akhir kapok jatuh cinta. Kehilangan segala-galanya, semangat berkesenian, semangat hidup dan cinta yang tertinggal untuk dijalani guru setiap hari dengan setengah hati hanya sederet rutin. Dan tak ada pembunuh yang lebih berdarah dingin membunuh kreativitas selain rutinitas. Guru akhir yang dulu kreatif dan tampil nyentrik ini melucuti kalung, gelang-gelang, dan batu-batu akik dari leher, lengan, dan jari jemarinya, kecuali satu gelang akar bahar penolak bala. Kini penampilan guru macam carik kantor desa. Bajunya safari 4 saku, tasnya jatah dari workshop peningkatan mutu guru yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi 5 tahun yang lalu. Setiap pagi di engkolnya Vespanya, berangkat ke sekolah, mengajar seni sesuai kurikulum, lalu pulang. Esok melakukan hal yang sama pula. Demikian silih berganti. Lambat laun seniman dalam diri guru akhir tepekur, lalu terbaring, lalu pingsan. Bahkan setiap bulan Agustus, saat banyak lomba-lomba seni dan karnaval,
Guru tak bersemangat lagi memikirkan konsep seni dan menyiapkan murid-muridnya untuk tampil dan berlomba. Sebab dari tahun ke tahun begitu-begitu saja. Lomba-lomba itu, kata guru, hanya pengulangan-pengulangan. Apresiasi-apresiasi itu hanya basa-basi. Karnaval-karnaval itu hanya rombongan orang mendandani dirinya seadanya, yang penting berwarna-warni. Lalu melenggak-lenggok di jalan aspal yang panas di bawah terik matahari pukul 2 siang. Haus, bersimbah keringat, bau, kumal, mengangkat spanduk bertulisan klise, mengajak ini itu. Politik, spanduk, reklame, pamer kemegahan, harta benda, profesi, penyuluhan, dan parade, propaganda, itulah intinya pawai-pawai itu menurut guru. Sama sekali bukan seni karnaval. Tahun ini meski Agustus telah meloncat-loncat ingin masuk ke gerbang kota Belantik, kota guru akhir belum juga muncul dengan konsep karnaval. Memikirkannya saja dia malas. Guru sudah patah arang dengan seni. Berkesenian hanya membuatnya sedih. Karnavallah kalian sana, berpesta polalah kalian. Guru akhir mau menyepi. Dalam hatinya malah dia mengeluh pada Agustus yang hanya merepotkan, yang menyita waktunya dari lamunan-lamunannya bersama secangkir kopi jahenya. Di tengah keluhan-keluhan itu, guru akhir mendapat kiriman 5 kardus besar sebesar kulkas. Dibukanya salah satu kardus itu dan terkejut, bukan buatan, melihat banyak sekali topeng monyet di dalamnya. Setiap kardus dibuka, tak berisi benda lain selain topeng-topeng monyet. Bertumpuk-tumpuk banyak sekali. Topeng itu terbuat dari karet yang dapat disarungkan di kepala layaknya helm. Berpuluh macam jenis monyet, mulai dari gorila hingga monyet kunyuk pisang biasa, berukuran sesungguhnya dan berwarna-warni macam warna aslinya, menyeringai-nyeringai menebarkan. Sepucuk surat menyertai kiriman yang aneh itu. Rupanya topeng-topeng itu kiriman dari Yayasan Pawai Merdeka, suatu lembaga nirlaba yang di surat itu dikatakan menghususkan diri untuk menyokong kemeriahan Pawai Agustus supaya lebih meriah, sehingga anak-anak merasa gembira. Di surat itu juga disebut bahwa banyak sekolah lain dikirimi aksesoris pawai dari lembaga yang dermawan itu. Mereka bilang punya daftar guru seni di seluruh negeri. Tahun ini di sekolah guru akhir mendapat kiriman 1000 topeng monyet. Surat itu ditandatangani pengurus yayasan Dra. Sintiasari bla bla bla. Panjang namanya, mirip nama Latin bunga langka yang hanya ditemui di tengah hutan Amazon. Usah risau, ada singkatan nama di dalam kurung yaitu Cynthia. Ada pula email untuk mengkonfirmasi bahwa topeng-topeng itu telah diterima. Tersentak guru di tempat duduk. Lama guru terpana menatap surat itu, lalu terharu. Disangkanya selama ini dunia telah melupakannya. Ternyata tidak. Topeng itu sendiri merupakan karya seni yang luar biasa, karena sangat hidup, ekspresif, dan sangat mirip dengan wajah kera. Merinding guru melihatnya dan langsung berpijar-pijar ide seni dalam kepalanya. Seringai monyet-monyet yang mendebarkan itu pelan-pelan membangkitkan lagi arwah seni dalam diri guru akhir yang selama ini terbaring pingsan. 8 calon perampok itu mirip BUMN, sering sekali rapat dan doyan meneriakkan yel-yel motivasi. Perbedaannya, BUMN sering rapat di hotel-hotel berbintang, terutama menjelang akhir tahun, sedangkan calon perampok itu rapat di ruang pengedap suara dengan lampu remang-remang 10 watt, mirip ruang interogasi tentara Jepang. Perbedaan lain, BUMN rapat untuk menemukan masalah, lalu rapat untuk menyelesaikannya, lalu rapat lagi untuk menemukan masalah lagi, lalu rapat lagi untuk menyelesaikan masalah lagi. Sedangkan 8 pecundang itu
rapat hanya untuk bertengkar sesama mereka sendiri. Bawa laptop ini kalau kita merampok nanti, Jun, kata Debut sambil menyerahkan laptop pada Junilah. Ai, repot sekali. Nanti aku harus pegang senjata, lalu pegang laptop juga. Tanganku cuma 2, Bud. Jengkel Debut. Itulah masalahmu dari dulu, Jun. Kau tak bisa diatur, tak bisa dididik. Maunya seenakmu sendiri. Selalu berkata tidak sebelum mencoba. Makanya hidup melarat begitu. Bodoh hendaklah menurut, pintar hendaklah mengajar. Handai memberi pandangan secara pembicara motivasi. Daripada kau, Bud, kau bilang kau ketua, tapi kau pelin-pelan, balas Junilah. Kopi gampang dingin di depan orang yang pelin-pelan, kata bijak Handai. Maksudmu kopi ngebonmu itu di warung kopi itu? Maksudmu kopi ngebonmu di warung kopi itu, Dai? Nihe memihak Junilah, sekutu tetapnya. Bicara soal kopi ngebon, utangmu padaku belum kau lunasi, Dai. Ingatkah kau ngutang padaku waktu kau beli celana pensil tempo hari? Stop Jun, potong Handai. Aku tahu apa yang akan kau katakan sebelum kau mengatakannya. Bahkan aku tahu apa yang akan kau katakan sebelum kau sendiri tahu apa yang akan kau katakan. Apakah kau tahu apa yang akan kau katakan sebelum kau mengatakannya? Atau apakah kau tahu apa yang akan kau katakan sebelum kau mengatakannya? Cara bicara pembicara motivasi memang hanya bisa dipahami oleh pembicara motivasi. Usah kau dengarkan bicara Handai itu, Jun. Otaknya sudah dol. Tohirin memihak Junilah. Saatnya penemu Viagra dinominasi untuk hadiah Nobel Perdamaian. Handai tahu Tohirin punya masalah yang tak pantas ditulis dalam buku yang akan dibaca para pelajar. Kau memang sebodoh wajahmu itu, Dai. Tohirin tersinggung. Nihe bangkit, lalu mau menggebrak Handai lagi. Usah kau banyak cakap, he, getak Rusip. Terima kasih atas saranmu, Sip. Aku memang sudah cukup cakep. Sudah. Sebenarnya untuk apa sih laptop itu dibawa merampok? Tanya Dina. Debut makin jengkel. Tugasmu bukan untuk bertanya, Dina. Tugasmu adalah untuk melaksanakannya. Tugasku adalah memberimu tugas. Kalau tak kau puji dirimu sendiri, siapa yang akan memujimu? Kata bijak Handai lagi. Kalian semua tak ada respek pada pemimpin, bentak Debut. Hanya orang bodoh yang menuntut respek dari orang-orang bodoh, kata Handai yang telah menjadi pabrik kata-kata bijak. Tutup mulut motivasimu itu, Dai. Bising aku, bentak Nihe. Ambil laptop ini, Junilah. Ikuti saja perintahku, kata Debut. Kali ini Junilah tak lagi banyak tingkah. Dia melangkah ke depan berjinjit-jinjit. Tak tahu mengapa sejak punya rencana merampok, Junilah selalu berjalan berjinjit-jinjit. Tiba-tiba, dok, pintu diketok, digedor lebih tepatnya. Dok. Semua terkejut, saling pandang dan khawatir. Tak pernah ada yang mengetuk pintu itu kecuali kakak Handai yang membawa kopi, dan kode ketukannya pola bunyi tokek sudah dikenal. Kali ini ketukan pintu itu asing, kasar, dan mengancam. Polisi, pucat muka Dina. Kita sudah dikepung, kata Tohirin sambil meloncat ke belakang Rusip, lalu mengendap di belakang bangku. Yang lain ikut mengendap macam IQ mereka. Dok, siapa yang membocorkan rencana kita? Bentak Tohirin. Semua serentak menoleh pada Nihe yang suka bocor mulutnya. Pasti kau, he, tuduh Tohirin. Dok, Debut, mereka saling pandang. Salut buruk rupa penggali lubang kubur, sorak Nihe. Semua serentak bangkit dari pengendapannya. Junilah berjinjit-jinjit melangkah ke pintu, memutar kuncinya, lalu membuka pintu. Sekonyong-konyong. Oi, kalian mau merampok bank ya? Teriak Salut sambil menyerobot masuk. Aduh, kebetulan. Ajak aku. Jeh, siapa yang mau merampok? Ada-ada saja.
Mabuk apa kau nih, Lut? Tanya Debut. Usah kau bohong, Bud. Aku tahu kalian mau merampok bank. Siapa yang bilang padamu? Tohirin. Tohirin menutup wajahnya dengan tangan. Ajak aku merampok, Bud. Kebetulan, Bud. Kebetulan apa, Lut? Kebetulan aku sangat perlu duit, Bud. Mendesak. Perlu duit untuk apa, Lut? Untuk operasi plastik muka buruku ini, Bud. Aku juga mau punya istri macam orang-orang lain, Bud. Semua terpana, memelas wajah Salut. Tak bisa, Lut. Pendaftaran sudah ditutup. Silakan hubungi penjahat lain. Anggota sudah terlalu banyak. Susah koordinasinya. Bisa-bisa tertangkap kita nanti. Genapkan jadi 9, Bud. Tidak bisa, Lut. Nasib buruk, suka angka ganjil. 8 sudah sip, 9 terlalu banyak. Teganya kalian. Dari dulu kita selalu sama-sama. Mengapa kalian tidak mengajakku? Karena anak kecil bisa terkena sawan melihat wajahmu itu, Lut. Orang yang telah melihat wajahmu tak akan lupa sampai dia mati. Itulah alasan kau tak kami ajak. Nihe memang punya ijazah SMP, tapi mulutnya buta huruf. Kan orang merampok pakai topeng, kata Salut. Debut terpana. Yang lain juga. Iya ya, mengapa kita tak pernah terpikir sampai ke sana? Debut menjelaskan pada Salut bahwa mereka merampok bank untuk mencari dana untuk membayar uang kuliah anak Dina yang mau masuk ke fakultas kedokteran, bukan untuk hal lain. Salut tersenyum. Oh, itu alasan yang jauh lebih baik. Solidaritas. Aku tetap ikut.